Welcome guys, ketemu lagi nih di ibadah online pelajar Radiance. Seneng banget deh bisa ketemu kalian lagi. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru pertama kali join ibadah Radiance, welcome! Kita juga ada ibadah onsite loh, setiap hari Minggu di Pasir Koja 58, pukul 8.30 dan pukul 10, atau di Bandung Utara dan Kopo pukul 9 pagi. Ditunggu ya kehadirannya. Nah, sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan nih buat Tuhan. Kalian bisa scan QR Code yang ada di layar kalian, atau bisa juga transfer nih ke nomor rekening yang ada. Selamat memberi! Alright, waktunya kita fokus buat beribadah, singkirin dulu hal-hal yang mendestra kalian ya. Enjoy the service guys! Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Semuanya katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Dan kami mau katakan Kaulah Raja yang agung Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa. Katakan megah dan berjaya. Yesus
welcome back to Radiant Student Online Service. Teman-teman, gimana kabar kalian? Gimana di akhir bulan Februari ini? Apakah kalian masih terus on track dengan setiap planning yang kalian buat? Saya mau sama-sama reminder kalian untuk janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur yang terdapat di Filipi 4 ayat 6. Teman-teman, saya yakin bahwa hari ini adalah hari di mana kamu akan menemukan Tuhan kembali, hari di mana kamu akan menemukan sesuatu yang baru karena waktu kita datang pada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup yang menjadi pengharapan kami, yang menjadi jawaban atas setiap doa-doa kami dan atas setiap pertanyaan-pertanyaan kami. Engkaulah pegangan kami, Engkaulah harapan kami. Terima kasih Tuhan, kami punya unfailing hope yaitu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita mau lihat ada satu games yang akan dimainin oleh teman-teman kita yang satu ini. Halo guys, sekarang saya mau ngajak kalian main sebentar. Saya mau ngajak Jacqueline dan Jocelyn buat challenge di Split the Cereal. Kita mau lihat apakah mereka bisa untuk memisahkan sereal warna kuning dan warna merah tanpa terkecoh oleh sereal warna ungu. Kelihatannya gampang, tapi yang jadi tantangan adalah mereka harus melakukannya dalam waktu 30 detik aja. Kita lihat apakah mereka berhasil atau tidak. Oke ya, siap ya. Sebentar, belum. 3, 2, 1, start. Mari berhitung bersama saya teman-teman semua. Apakah mereka berhasil menyelesaikan challenge ini? 18. 15 detik lagi. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. Sekarang udah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Mari kita cek apakah berhasil atau tidak. Yang pertama, mereka tidak berhasil memisahkan semangkok sereal ini ya. Jadi mereka nggak habis nih. Nah untuk Alin, oke yang kuningnya aman, semuanya kuning. Yeay, nah yang Jocelyn, wah ada yang ungu kecampur satu guys. Nah teman-teman, waktu kita belajar dalam fokus dalam hidup kita, kadang-kadang ada yang kecampur-campur ya. Kadang-kadang ada yang mix up dan kadang-kadang kita gagal memenuhi target. Tapi yang pasti kita harus terus berusaha dan terus melatih diri. Saya yakin kalau Alin dan Jocelyn terus melatih diri dalam Split the Challenge ini, pasti lama-lama bisa juga ya. So, keep training yourself to be better and better each day. Thank you semua. Dadah. Siapa di sini yang suka sereal? Wah, mungkin waktu kamu ngelihat Split Cereal Challenge, kamu udah kepengen banget makan sereal itu ya. Waktu teman-teman kita misahin sereal itu kayaknya mendingan sambil dimakan. Nah, waktu teman-teman kita memisahkan sereal itu menjadi beberapa wadah, mereka dikasih waktu hanya sekian detik aja, hanya 30 detik aja. Dan mereka berusaha untuk fokus supaya nggak salah ambil warna dan bisa memenangkan challenge tersebut. Dan waktu mereka sedang mengambil warna-warna tersebut, tentu mereka nggak bisa sambil melakukan hal yang lain. Misalnya Jocelyn sambil ngedance, atau sambil berenang, atau Alin sambil nonton, sambil scroll HP, tentu nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang harus kita pilih dan kita harus mengorbankan hal lainnya. Waktu kita fokus untuk sesuatu, pasti ada hal yang menjadi hasil dari fokus kita tersebut. Nah, coba kita lihat satu video ini tentang seseorang yang berusaha untuk fokus dalam satu hal. Mind gonna tell you right, you show your face in the broad daylight, I'm telling you how I feel, gonna hurt your mind, don't shoot to kill, come on, lay it on me, alright, I'm giving you one on the count of 3 to show you step or let it be, I'm telling you just watch your mouth, I know your game, what about you, well I say the sky's the limit and to me that's really true, but my friend you see nothing, just wait till I get through because I'm bad, come on, bad, really bad, you know I'm bad, you know, bad, really bad, you know I'm bad, come on, you know bad, really bad, and the whole world has the answer just right, just tell you once again, who's bad? John Mosquita Jr., dia mencoba untuk fokus dalam membaca cepat. Karena dia pengen masuk ke Guinness Book of Record guys. Dia pikir waduh, saya nggak jago ini, saya nggak bisa itu. Dia mikir apa ya, oke lah saya mau belajar, mau mencoba untuk membaca cepat.
Dia berlatih baca buku dengan sangat cepat sampai akhirnya dia menjadi the fastest talking guy on the planet. Dia mampu mengucapkan 583 kata dalam 1 menit. Ayo cobain. Gimana berapa menit? Dalam 1 menit berapa banyak kata yang kamu ucapin? Dan dia menjadi manusia yang tercepat dalam berbicara. Ada kalanya kita lost track ya teman-teman. Coba kalau kita yang lagi membaca, ada kalanya, aduh sampai mana ya tadi ya udah bacanya ya. Aduh kalau ngitung udah sampai mana ya. Atau mungkin kita hilang fokus ketika sedang melakukan sesuatu. Dan akhirnya kita lupa tadi sudah sampai mana. Pernah gak nih teman-teman, waktu kamu lagi ngobrol sama teman kalian, atau waktu tadi teman-teman kita sedang memisahkan sereal itu, dan warna yang dia lagi pisah-pisahkan, tercampur warnanya. Wah jadi sulit lagi nih memisahkannya. Atau misalnya waktu John Moss kita tadi tidak fokus dalam membaca, maka dia akan sulit untuk menyelesaikan 583 kata dalam 1 menit. Saya ngomongnya aja beribet ya teman-teman, apalagi John Moss kita berarti dia hebat banget. Karena dia fokus dalam latihan. Waktu kamu lagi ngobrol sama teman-teman kamu, lagi ngobrol berlima, mungkin berdelapan, pernah gak sih kamu tiba-tiba ngeblank dan kamu gak ngeh apa sih yang lagi diobrolin? Dan waktu teman kamu ngomong sesuatu, kamu bilang, hah apa ya? Dan waktu kamu gak bisa follow apa yang mereka omongin, mereka nanya, guru kamu mungkin nanya, teman kamu mungkin nanya, kamu dengerin gak sih tadi? Kamu ikutin gak sih kita ngobrol apa? Dan kamu saat itu sedang hilang fokus. Waktu temanmu bilang, kamu sebenarnya ngedengerin gak sih? Tentu tidak, karena pikiranmu lagi berkelana kemana-mana. Mungkin mikirin tadi ada video yang dikirim sama temen, ada TikTok yang belum diposting, ada postingan feeds yang belum bener. Aduh, gemes banget deh kita mikirin itu terus. Mikirin rencana nanti mau ngapain malam-malam, makan kemana, pakai baju apa ke acara nanti weekend. Mikirin nanti, aduh gimana ya nilaiku jelek, nanti kalau dimarahin ketahuan si mama gimana. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita hilang fokus. Siapa di sini yang pernah gagal fokus teman-teman? Saya sangat sering. Nah, kalau kita sangat mudah buat hilang fokus ketika sedang ngobrol dengan manusia, dengan orang yang kelihatan di depan mata kita. Apalagi ketika kita ngobrol dengan Tuhan. Kemungkinan kita hilang fokus akan sangat amat lebih besar lagi. Karena kita nggak bisa melihat atau mendengar Tuhan dengan cara yang biasanya. Membangun kebiasaan untuk bicara fokus dengan Tuhan bisa jadi sulit. Sama seperti waktu kamu lagi mencoba ngobrol dengan teman kita, untuk fokus dengan teman kita, atau bahkan ketika kita mulai ngobrol dengan orang baru, yang baru kita kenal. Nah teman-teman, di Alkitab ada satu cerita yang menceritakan ada seorang wanita yang baru kenal sama Tuhan Yesus dan dia mencoba untuk ngobrol dengan Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 5, saya akan bacakan. Di sini diceritakan bahwa Yesus sedang dalam perjalanan ke kota Samaria. Ayat kelima dikatakan, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ingat ya teman-teman, pukul berapa? Pukul 12, oke? Ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8. Sebab murid-muridnya, maksudnya murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Percakapan Yesus dengan wanita Samaria itu bukan percakapan biasa. Karena mereka punya background, punya cerita sejarah di balik semua itu. Cerita sejarah yang turun-temurun yang membuat wanita Samaria itu bakal awkward kalau ngobrol dengan Tuhan Yesus. Pernah gak sih kamu punya temen atau orang yang baru kamu kenal dan rasanya aduh awkward banget deh ngobrol sama orang ini.
Tuhan Yesus adalah orang Yahudi dan wanita itu adalah orang Samaria. Mereka punya sejarah kelam di masa lalu karena ada perbedaan pendapat akan beberapa hal. Mereka punya budaya yang berbeda dan cara beribadah yang berbeda sehingga ada pemisahan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Selain itu, dalam konteks zaman dulu, pada zaman ditulisnya Alkitab ini, ada perbedaan derajat antara perempuan dan laki-laki. Di zaman itu, perempuan dan laki-laki tidak diperlakukan dengan setara. Sehingga waktu Yesus bicara dengan wanita Samaria itu, Yesus seperti sedang melanggar norma sosial. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, jam berapa tadi perempuan itu menimba air teman-teman? Di ayat yang ke-6 dibilang, hari kira-kira pukul 12 maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Teman-teman, biasanya perempuan itu kalau ngambil air di daerah situ bukan jam 12 siang. Tapi pagi-pagi. Karena pagi-pagi biasanya butuh air yang banyak ya. Wah, buat masak, buat mandi, buat macam-macam. Tapi kenapa perempuan ini mengambil air jam 12 siang? Karena dia memang tidak mau ketemu dengan perempuan-perempuan lainnya mungkin, dengan orang-orang lainnya. Sesedikit mungkin deh orang yang bisa dia temui lebih baik nih. Mungkin perempuan ini introvert juga ya. Teman-teman, di sini juga perempuan ini berusaha untuk ngobrol sama Tuhan Yesus. Waktu Yesus bilang, berilah aku minum. Awalnya perempuan ini bilang, yakin mau saya ambilin minum? Aku kan perempuan Samaria. Dan dibilang di firman Tuhan di sini, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi emang bukan segeng mainnya, bukan orang yang cocok. Pernah gak kamu pengen ngobrol tapi sama orang yang bukan teman main kamu yang biasanya? Rasanya pasti awkward, aduh ngomong gak ya? Tapi biasanya saya emang gak ngobrol sama dia sih, aduh udahlah gak usah deh. Nah sama, perempuan ini pun mikir, tapi kan kita bukan teman main, kita kan bukan teman yang biasa ngobrol. Kita kan gak akur nih, keturunan kita gak akur. Walaupun awalnya awkward, akhirnya wanita Samaria itu memutuskan untuk ngobrol dengan Tuhan Yesus. Dan wanita itu menyadari dua hal, yaitu satu, dia sadar kebenaran tentang identitas dirinya. Dan dua, dia sadar akan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu kita ngobrol dengan Tuhan Yesus, kita akan menemukan siapa diri kita sesungguhnya dalam Tuhan dan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Obrolan dari Yesus dan wanita Samaria ini memberikan banyak kejutan bagi semua orang, bahkan bagi wanita ini sendiri. Wanita ini berhenti berbuat dosa dan mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada seluruh anggota keluarganya. Fokusnya berubah. Dari yang fokusnya, aduh aku malu nih, aduh aku mah gak bisa ini, aku mah bersembunyi aja. Hari itu ada perubahan, ada semangat baru dalam hidup perempuan ini. Pertemuan dan pembicaraan dengan Tuhan Yesus mengubah seluruh cerita hidup wanita Samaria itu. Dan sama seperti wanita Samaria itu, dia lebih dulu untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang terjadi duluan adalah pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Baru ada perubahan dalam hidupnya. Gak kebalik teman-teman. Bukan menunggu sampai sempurna, sampai hidupnya tanpa celah, bebas salah, terus baru bertemu Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita berpikir kalau saya sudah bertobat, kalau saya sudah berhenti berbuat dosa, kalau saya sudah bebas dari salah, maka Yesus akan berkenan menemui saya. Salah. Justru Tuhan mau untuk kamu menjadi dirimu sendiri. Be wherever and whoever you are. Jadilah dirimu sendiri sama seperti wanita Samaria itu dan undang Yesus buat jadi temanmu apapun kondisinya. Maka dari situ hidupmu akan dimulai. Kadang agak sulit memulai pembicaraan dengan Tuhan Yesus. Tapi ada cara yang paling mudah untuk bicara dengan Yesus, yaitu menceritakan apa yang lagi jadi struggles kita. Apa yang lagi jadi masalah kita saat itu. Apa sih yang jadi beban pikiran kita? Aduh lagi pusing ini, aduh lagi takut ini, aduh lagi pusing deh. Apa yang membuat kamu berbeban berat di saat itu? Di Mazmur 18 ayat yang ke-6, pemazmur mengatakan begini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya.
Penulis dari Mazmur ini, penulis kata-kata tadi ini, dia nggak menunggu sampai masalahnya beres. Dia nggak menunggu sampai selesai masalahnya baru panggil nama Tuhan. Sebaliknya, dia menjerit pada Tuhan, dia ngobrol dengan Tuhan di tengah kebingungan yang sedang ia hadapi. Dalam kitab Mazmur, kamu bisa menemukan banyak mixed feeling yang dihadapi oleh para penulis. Ada yang lagi bingung, dia mengatakan bahwa tunjukkanlah jalan padaku Tuhan. Ada yang lagi sedih, dia bilang hatiku hancur, broken heart. Ada yang lagi kecewa, ada yang lagi takut. Dan ada juga yang lagi bersyukur dan yang lagi happy. Teman-teman, mixed feeling itu wajar. Bilang sama diri sendiri, mixed feeling itu wajar. Datang sama Tuhan apa adanya, bagaimanapun kondisi perasaanmu. Dalam hadirat Tuhan, itu adalah safe place bagi kamu untuk menyatakan semua perasaanmu dan kamu bisa menjadi dirimu apa adanya. Sama seperti wanita Samaria yang tadinya ragu buat bicara dengan Yesus, apakah saat ini ada keraguan dalam dirimu untuk berbicara akrab dengan Yesus karena ada halangan-halangan? Nah, buat ngelatih diri kita agar kita bisa fokus bicara pada Tuhan, kita bisa melakukan 3 hal ini. Kita lakuin hal ini dengan tulus dan dengan hati yang rindu buat kenal Tuhan. Yang pertama, start small. Tentu gak usah mikir, aku mau bicara setiap hari 10 jam dengan Tuhan. Tentu kita banyak kesibukan, sekolah, bikin PR, les, acara keluarga, pelayanan, main sama temen. Banyak hal yang perlu kita lakukan. So start small. Yang penting konsisten. Lakukan kecil-kecil dulu aja. Misalnya setiap hari coba ngobrol sama Tuhan, baca firman Tuhan 5 menit. 5 menit aja dulu. Nanti lama-lama bulan depan ditingkatkan. Kalau udah rutin 5 menit nih tiap hari, tingkatin 10 menit. Tingkatin 15 menit. So start small. Kadang kalau sendiri kita lupa akan komitmen kita. Yang kedua adalah focus with a friend. Kamu bisa ajak temen janjian. Yuk baca Alkitab yuk 5 menit sehari yuk. Nanti kalau udah ngomong ya, kamu bilang oke, saya udah baca Alkitab tiap hari. Atau kirim chat dan misalnya baca ini. Dan kamu bilang pakai stiker jempol misalnya. Kalau teman kamu belum ngirim, kamu tanya kok ini udah jam 8 malam belum ada jempolnya. Udah jam 8 malam kok belum ada centangnya. Terus oh iya lupa tadi banyak PR, banyak ulangan. Oke deh saya baca sekarang. Waktu kamu bersama dengan teman, maka keadaan yang sulit pun jadi lebih mudah karena ada teman beserta dengan kamu. Yang ketiga, wonder why. Terus berpikir, why? Kalau kamu mulai untuk malas baca Alkitab lagi, malas untuk ngobrol sama Tuhan, coba bayangkan dan pikirkan kembali pada why. Kembali kepada kenapa sih saya membuat komitmen ini. Kenapa sih saya bikin janji pada Tuhan buat baca firman tiap hari, buat ngobrol sama Tuhan tiap hari? Pikirkan lagi bahwa why kamu pengen baca Alkitab karena kamu ingin deket sama Tuhan. Karena kamu ingin ada kehidupan dalam hidupmu. Bukan cuma jalani rutinitas tiap hari, tapi kamu mau mendengar suara Tuhan yang memberikan hidup itu padamu. Maka tiap hari menjadi hari-hari yang luar biasa, bukan hari-hari yang B aja. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan hidup itu dalam hidupmu. Teman-teman, saya mau challenge kalian semua hari ini. Kalau kamu merasa sulit untuk mengenal Tuhan, merasa hidup kamu datar-datar aja, atau hidup kamu sepertinya banyak hal yang negatif, banyak hal yang enggak banget. Saya yakin Tuhan punya rencana, saya yakin bagi Tuhan selalu ada kebaikan, selalu ada yang terbaik. Dan kalau kamu mau jalan dalam jalan Tuhan, langkah yang pertama adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kalau kamu belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatimu, ini waktunya, ini saatnya. Saya mau ajak kamu berdoa, ikuti kata-kata saya dan undang Yesus masuk dalam hatimu dengan penuh kesungguhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya orang berdosa. Saya perlu Engkau, ampuni dosa saya, tebus dosa saya, sehingga saya menjadi orang yang layak masuk dalam kerajaan surga karena Engkau.
Hari ini saya melepaskan semua dosa-dosa saya telah diampuni dan saya hidup karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Yang kedua, kalau kamu mau untuk fokus membangun hubungan dengan Tuhan, mau untuk baca firman tiap hari, ngobrol dengan Tuhan tiap hari, sehingga ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan kamu gak lagi salah paham dengan Tuhan, gak lagi salah paham dengan semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi kamu paham bahwa Tuhan selalu punya hal yang baik dalam hidupmu. Saya mau undang kamu untuk berdoa menyerahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa ada banyak tantangan, ada banyak challenge dalam hidup kami yang membuat kami harus memutuskan hal yang baik dan hal yang kurang baik. Tapi hari ini Tuhan, pimpin kami agar kami memilih segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Agar segala sesuatu berfokus pada firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan dan kami mau terus belajar untuk membangun hubungan kami dengan Tuhan apapun harganya. Kami mau belajar seperti wanita Samaria ini untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan mengalami perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap membangun hubungan dengan Engkau yang akan membuat kami mengalami banyak kemajuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau kamu punya beban doa, kamu bisa scan QR Code di bawah ini dan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.